sepengetahuan saya dan informasi kami dapat bahwa satu-satunya dokter yang bergelar magister kesehatan di Kabupaten Bone ini Pak Nur Alim. Pak Nur Alim ini berani untuk mengambil sikap lain. Kenapa saya sebut sikap lain? Karena profesinya agak jauh berbeda ya. Menjadi penyelenggara pemilu. Apa kira-kira konteks irisan yang bisa kita tarik sebagai suatu kesimpulan terkait dengan profesinya Pak Nur Alim ini? Berarti penghasilannya tidak menjanjikan berarti kan? Sukarela, namanya sukarela kan digaji, tidak digaji. Bekerja tanpa ada istilahnya tidak ada penghasilan yang tetap gitu. Betul. Nah kan untuk mendaftar Bawaslu Kabupaten tentu Pak Nur Alim ini, Pak Dokter ini sudah mempersiapkan bahwa segala profesi yang saya miliki di luar dari penyelenggara pemilu harus saya tinggalkan, baik dosennya maupun rumah sakitnya sebagai relawan. Apakah sudah dipertimbangkan matang-matang atau ada kepentingan lain, misalnya karena mengampuh koordinator divisi penanganan pelanggaran itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena bentuk pelanggaran di Bawaslu ini kan berbeda dengan bentuk pelanggaran di tempat lain, seperti misalnya di kepolisian, di kejaksaan, apalagi pidana umum. Di pelanggaran netralitas ASN itu ada kurang lebih 12 yang kami kirim ke BKN, Badan Kepegawaian Negara, karena kemarin KSN itu sudah dibubarkan. Perbedaan hukum acara ini kan tentu harus diberikan pemahaman yang kuat kepada kepolisian dan kejaksaan. Apa kira-kira yang Pak Kordip lakukan ini? Wah, tiba-tiba misalnya harus berhadapan dengan para penyidik, para penuntut, jaksa dan kepolisian meyakinkan di meja pleno bahwa kasus ini memenuhi syarat formil dan material. Tidak dipungkiri bahwa kami ini lahir tidak terlalu memahami praktik dalam proses hukum beracara, bagaimana penuntutan, bagaimana proses persidangan dan penyidikan. Tetapi di dalam ruang sentra Gakumdu ini, mau tidak mau, komisioner kabupaten, khususnya divisi penanganan pelanggaran itu harus memahami itu, meyakinkan teman-teman kepolisian dan kejaksaan bahwa pelanggaran ini memenuhi unsur dalam satu pasal. Ada 3 ya berarti tindak pidana pemilu yang putus di pengadilan. Kemarin vonis. Dan itu agak ribut dulu di media sosial. Jadi disorot betul Bawaslu Kabupaten Bone terkait dengan, apalagi yang terlibat saya lihat itu adalah orang-orang yang punya jabatan struktural di pemerintahan Kabupaten Bone. Pesan untuk teman-teman di dunia kampus, dunia akademik, khususnya di Kabupaten Bone, kalau memang mau melaksanakan kuliah-kuliah umum, khusus sekaitan dengan hukum pemilu atau pemahaman demokrasi, bisa kita koordinasi nanti Bawaslu Kabupaten dengan beberapa kampus yang ada di Kabupaten Bone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu yang saya banggakan. Hari ini Bawaslu Kabupaten Bone kembali dalam sesi Macarita dengan menghadirkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bone, Bapak Dr. Nur Alim SHM Hakes. Sudah bisa dipanggil dokter? Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Sehat-sehat Pak Kordip? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya sedikit banyaknya di awal akan mencoba untuk menggali terkait dengan autobiografi seorang Dr. Nur Alim ini. Saya agak menarik ketika beberapa pekan lalu Pak Nur Alim ini menghadapi sidang promosi doktor, kemudian di salah satu universitas ternama di Indonesia Timur, Universitas Hasanuddin ya. Kemudian apa yang menarik pada saat promosi doktor itu ada 2 berita yang beredar di media sosial. Pemberitaan itu sangat menarik dengan 2 judul. Judul yang pertama itu berkaitan dengan seorang anak petani meraih gelar doktor. Itu yang pertama. Yang kedua, judul beritanya itu adalah mantan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Tandriawaru Bone meraih gelar doktor. Yang pertama dulu Pak Dokter, saya mau pada soal bahwa Pak Nur Alim ini adalah seorang anak petani. Saya mau menggali di situ, apakah betul bahwa
Pak Dr. Nur Alim ini adalah seorang anak petani atau itu hanya sekedar rumor yang ada di media sosial? Coba kita dengarkan. Ya, terima kasih. Sekaitan dengan berita yang kemarin pasca promosi doktor kami di Unhas itu, memang sebenarnya bahwa kami ini dibimbing oleh orang tua waktu masih kecil, kira-kira umur 12-an tahun, ketika kita meranjak naik ke SMP menjelang sekolah menengah atas itu, memang orang tua mengajarkan kita bertani. Di Mare itu waktu kami kecil, orang tua selain melakoni sebagai seorang guru di SD salah satu kecamatan di Mare itu, juga orang tua melakoni pekerjaan sampingan sebagai seorang petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, karena kebetulan kami ada 5 bersaudara dan beberapa sanak saudara yang tinggal di rumah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada saat itu, orang tua mengajarkan kami untuk terlibat langsung dalam dunia pertanian, bahwa memang beliau juga turun-temurun sebagai seorang anak petani dan mengajarkan kepada kami juga untuk bertani, bahwa ternyata bertani itu untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga kita pada waktu itu. Oh, berarti tidak salah ya beritanya bahwa memang betul Pak Dr. Nur Alim ini, kendati pun misalnya orang tuanya bekerja sebagai salah satu tenaga guru di salah satu sekolah di Kecamatan Mare, tetapi beliau memang memiliki background yang bisa disebut sebagai profesi petani. Jadi untuk menghidupi 5 orang, kalau dulu kan memang profesi guru ini gajinya agak terbatas sehingga harus mencari penunjang lain untuk menghidupi, apalagi punya 5 saudara yang harus dihidupi semua. Nah, itu yang pertama, bahwa memang betul berita yang beredar di media sosial itu bahwa Nur Alim ini adalah anak petani, betul bahwa beliau adalah anak petani. Nah, yang kedua, bahwa Nur Alim ini adalah mantan tenaga honorer. Nah, ini yang menarik juga, ini kita underline soal mantan tenaga honorer, yang kemudian sepengetahuan saya dan informasi kami dapat bahwa satu-satunya dokter yang bergelar magister kesehatan di Kabupaten Bone ini Pak Nur Alim. Nah, yang menarik adalah ketika Pak Nur Alim ini menjadi tenaga honorer, kemudian memilih, kan kalau sudah jadi tenaga honorer persiapannya adalah aparatur sipil negara, misalnya jadi ASN P3K atau ASN pegawai negeri sipil. Tetapi Pak Nur Alim ini berani untuk mengambil sikap lain. Kenapa saya sebut sikap lain? Karena profesinya agak jauh berbeda ya. Menjadi penyelenggara pemilu. Apa kira-kira konteks irisan yang bisa kita tarik sebagai suatu kesimpulan terkait dengan profesinya Pak Nur Alim ini? Baik. Sekaitan dengan itu, saya juga setelah promosi itu saya kaget juga ada berita seperti itu, bahwa mantan tenaga honorer meraih gelar doktor di Universitas Hasanuddin. Dan memang pada dasarnya itu benar. Karena di tahun 2013, setelah saya menyelesaikan studi magister hukum kesehatan di Universitas Hasanuddin, saya kembali ke Bone dengan panggilan hati bahwa ingin mengabdi di kampung halaman. Dan begitu saya kembali ke Bone, cari tempat mengajar di kampus, dan ternyata karena memang saya menggeluti hukum kesehatan, jadi saya coba melamarlah di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bone, itu Rumah Sakit Andrawaro. Dan alhamdulillah pada waktu itu kami diterima ya sebagai tenaga sukarela atau honorer. Betul, honorer. Memang karena pada waktu itu kan tidak ada tenaga selain daripada tenaga sukarela, memang tenaga honorer yang pada waktu itu dalam dunia pemerintahan di tahun 2013. Berarti penghasilannya tidak menjanjikan berarti kan? Sukarela, namanya sukarela kan digaji, tidak digaji. Bekerja tanpa ada istilahnya tidak ada penghasilan yang tetap gitu. Setelah 10 tahun kami menjadi honorer di Rumah Sakit Andrawaro, juga melakoni mengajar di kampus, saya juga pada waktu pemilu tahun 2019 mencoba melihat bagaimana
menjadi penyelenggara pemilu. Berarti terlibat sebagai penyelenggara pemilu? Terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Waktu itu setelah saya masih pulang dari mendaftar hakim waktu itu, Cakim, saya lihat di media sosial Bawaslu Kabupaten Bone itu ada pendaftaran Panwascam. Jadi saya lihat Panwascam, saya tergeraklah hati saya, apa ini Panwascam. Walaupun pada dasarnya waktu kuliah di S1 itu sudah ada mata kuliah hukum pemilu, tapi itu masih mengawang-awang di pikiran kita. Betul. Jadi belum lihat realitas seperti apa di lapangan itu aplikasi daripada hukum pemilu. Saya daftar di Panwascam, Panwascam Mare, masuk. Setelah melalui tes beberapa rangkaian tes masuk. Saya jadi ketua Panwascam Mare pada waktu itu 2017 sampai 2019. Iya, karena kalau ad hoc itu kan masih memungkinkan kita bekerja sebagai tenaga sukarela di rumah sakit, tetapi sekaligus sebagai Panwascam, penyelenggara ad hoc. Iya, betul. Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa harus mundur misalnya dari tenaga sukarela atau tidak menjadi dosen kemudian menjadi Panwascam. Beda kalau kabupaten. Beda kalau kabupaten. Waktu itu saya dikasih izin sama direktur bahwa melakoni sebagai ketua Panwascam Kecamatan Mare waktu itu. Setelah saya menjalani kegiatan jabatan ketua Panwascam Mare 2 tahun penyelenggaraan pemilu itu, di tahun 2022 saya kembali mendaftar sebagai Panwascam Mare. Tetapi setelah 2017-2019 saya melakoni ketua Panwascam Mare itu, di samping saya sebagai honorer di rumah sakit, di situ saya membangun satu konsep pemikiran bagaimana cara kerja Bawaslu ini memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi peserta pemilu. Saya konsep itu saya mencoba adopsi masuk ke dalam konsep penyelesaian perselisihan medik di rumah sakit. Karena kebetulan saya bagian hukum rumah sakit Tendrawaru, melihat bahwa konsep kepastian hukum dan keadilan di rumah sakit itu, terutama di dunia kesehatan itu, menurut saya masih sangat jauh dari harapan apa yang diharapkan daripada pemikiran konsep keadilan dan kemanfaatan. Sehingga saya mencoba mengadopsi itu konsep keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan di tataran pemikiran Bawaslu, konsep kerja Bawaslu, mencoba memasukkan di dalam dunia kesehatan. Sehingga itulah yang mendasari saya menulis satu judul disertasi bagaimana penyelesaian perselisihan medis dengan konsep restoratif justice di Indonesia. Konsep itulah kepastian hukum dan keadilan yang ada di Bawaslu. Saya masukkan di dalam konsep keadilan dan kepastian hukum dalam dunia kesehatan, sehingga lahirlah tulisan itu yang memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pasien. Betul. Berarti secara akademik tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada perjalanan akademik. Ada. Menjadi setelah selesai S2 kemudian menjadi dosen. Kemudian setelah menjadi dosen meraih gelar doktor. Jadi perjalanan akademiknya tidak diragukan. Memang ada. Tidak tiba-tiba Pak Nur Alim ini karena selesai S2 kemudian menjadi penyelenggara pemilu langsung menjadi doktor, kan tidak demikian. Ada perjalanan akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan konsep hukum ini kan dia sifatnya general. Jadi tidak bisa spesifikasi hanya satu kasuistik saja. Kendatipun misalnya untuk penyelesaiannya ya kasuistik, tetapi karena kita bicara, kalau di Fakultas Hukum kan kita bicara asas itu kan bicara umum. Jadi ada satu hal yang dikoneksikan antara konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu kemudian dituangkan di dalam disertasi yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan medis yang konteksnya restoratif justice itu. Nah, itu sangat menarik ya, karena Pak Nur Alim ini selain dia bergelar doktor, dia punya sangat banyak pengalaman. Nah, soal di penyelenggara pemilu di Bawaslu Kabupaten ini juga tidak dipertanyakan. Kenapa? Karena Pak Nur Alim ini memang pernah menjadi penyelenggara ad hoc 2 periode barangkali. Periode 2018, 2019 ya. 2017, 2019, kemudian masuk lagi penyelenggara ad hoc 2023. Barulah kemudian mendaftar sebagai Bawaslu Kabupaten.
Nah kan untuk mendaftar Bawaslu Kabupaten tentu Pak Nur Alim ini, Pak Doktor ini sudah mempersiapkan bahwa segala profesi yang saya miliki di luar dari penyelenggara pemilu harus saya tinggalkan, baik dosennya maupun rumah sakitnya sebagai relawan. Apakah sudah dipertimbangkan matang-matang atau ada kepentingan lain, misalnya karena di penyelenggara pemilu kita akan punya jenjang karir, misalnya mau ke provinsi, mau ke RI itu. Ya. Atau ada indikator lain yang digunakan Pak Doktor ini untuk mendaftar di Bawaslu Kabupaten dan meninggalkan karir yang lain? Setelah 10 tahun menjalani pengabdian di rumah sakit, di 10 tahun itu juga saya menempuh pendidikan S3 dengan dorongan beberapa pihak, termasuk kemarin teman-teman di rumah sakit itu. Saya mengambil sikap bahwa setelah ada pendaftaran Bawaslu Kabupaten, saya berpikir bahwa mungkin jalan hidup saya sudah fokuskan untuk mengabdi di Bawaslu Kabupaten. Kenapa? Karena sudah 10 tahun di rumah sakit itu, saya merasa bahwa tidak pengabdian terbatas, ya, berarti. Pengabdian terbatas artinya bahwa sudah 10 tahun saya cukup mengambil ilmu di rumah sakit dan bagaimana mengaplikasikan untuk ke depan. Jadi saya coba bagaimana beralih profesi ke Bawaslu Kabupaten, mendaftar di Bawaslu Kabupaten untuk jenjang karir ke depan yang kami rintis. Karena sudah 10 tahun di rumah sakit itu artinya bahwa jenjang karirnya mentok sampai di situ. Itu yang kami lihat. Berarti Pak Doktor ini menganggap bahwa pengabdian di Bawaslu ini sebagai penyelenggara pemilu dalam konteksnya pengawas pemilu itu lebih luas cakupannya. Yeah. Kalau di rumah sakit kan mungkin 10 tahun ini kan bukan waktu yang sangat singkat. Betul. Sudah mendarah daging lah ilmu mediknya, ilmu hukum khususnya untuk hukum kesehatan. Makanya harus diperluas lagi cakrawala berpikirnya, kemudian pengetahuan-pengetahuannya di-upgrade berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan. Nah, itu terkait dengan autobiografinya Pak Doktor. Nah, sekarang kan mengampuh koordinator divisi penanganan pelanggaran itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena bentuk pelanggaran di Bawaslu ini kan berbeda dengan bentuk pelanggaran di tempat lain, seperti misalnya di kepolisian, di kejaksaan, apalagi pidana umum. Coba kita akan menggali bentuk pelanggaran yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bone itu seperti apa saja, Pak Doktor? Ya, bentuk pelanggaran yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bone itu kan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan ada dikenal 3 bentuk pelanggaran: pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana. Di undang-undang lain dibahasakan sebagai pelanggaran undang-undang lainnya, seperti pelanggaran netralitas ASN. Itu kami pahami, kami ketahui itu setelah kami masuk dalam dunia kepemiluan. Sebagai seorang Panwascam di Maret kemarin, kami memang sebagai seorang ketua juga mengampu divisi penanganan pelanggaran. Jadi waktu di Panwascam Maret itu memang kami sudah dibimbing oleh pimpinan di kabupaten itu untuk memahami beberapa regulasi sekaitan dengan penanganan pelanggaran. Jadi sedikit banyaknya kami memang sudah dibimbing selama 2 tahun di tahun 2017-2019 itu sekaitan dengan penanganan pelanggaran. Sehingga ketika rezeki kami duduk di kabupaten sebagai seorang komisioner, juga kami menginginkan untuk melanjutkan pemahaman itu, mempelajari keilmuan itu di penanganan pelanggaran, sehingga di waktu ruang pleno kemarin setelah pelantikan di Jakarta 5 komisioner, kami memang meminta dan teman-teman sepakat saya di divisi penanganan. Karena basic memang ya, berarti ada basicnya di penanganan pelanggaran, sudah mendarah daging penanganan pelanggarannya, sehingga itu yang mau dikembangkan untuk wilayah yang lebih luas mencakup Kabupaten Bone. Betul. Nah kan ruang Macarita ini adalah ruang memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya.
Nah, kan ada rumor yang beredar bahwa Bawaslu Kabupaten ini Bawaslu Bone ini mengerjakan apa saja sih di penanganan pelanggaran? Apa kira-kira hasil? Kan ada beberapa konteks tadi berkaitan misalnya pelanggaran pidana, ASN, etik, kemudian peraturan perundang-undangan lainnya, administrasi. Apakah ada capaian Bawaslu Kabupaten Bone terkait dengan penanganan pelanggaran di Kabupaten Bone? Iya, selama kami jadi komisioner terlantik di tahun 2023 di Agustus itu kita sudah mulai start bekerja di tengah tahapan. Dan memang di tengah tahapan itu sudah kami bekerja ekstra pasca pelantikan. Setelah bekerja beberapa bulan, kami melakukan banyak hal, termasuk menerima laporan di waktu tahapan pemilu, membuat kajian apa dan segala macam. Dan di pilkada juga kemarin begitu. Alhamdulillah di pilkada itu ya sebenarnya kita tidak bersyukur bahwa ada pidana yang putus, tetapi yang namanya penegakan hukum ketika ada yang melanggar ya begitu prosedurnya. Kami itu di Bawaslu Kabupaten Bone perkara yang kami tangani itu ada kurang tiga perkara yang vonis di Pengadilan Negeri berkaitan dengan pidana pemilu. Pidana pemilu, pelanggaran pilkada berarti. Pilkada, iya. Di pelanggaran netralitas ASN itu ada kurang lebih 12 yang kami kirim ke BKN, Badan Kepegawaian Negara, karena kemarin KSN itu sudah dibubarkan oleh Undang-Undang ASN. Kami kirim 12 rekomendasi untuk penjatuhan sanksi, ya tergantung KSN follow up-nya ke Badan Kepegawaian daerah untuk menindaklanjuti daripada temuan Bawaslu. Itu data-data itu bisa didapatkan di PPID, ya, betul. Pusat Informasi PPID Data ada, ya? di Bawaslu Kabupaten. Ada ya, bisa diakses teman-teman publik. Oh, berarti saya akan ada dua konteks yang paling signifikan ya, karena kalau sengketa kemarin tidak ada sengketa di Bawaslu Bone. Yang paling banyak didiskusikan itu terkait dengan pidana dengan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Iya. Nah, saya mau ke pelanggaran pidana, sedikit menyinggung soal pelanggaran pidana, penyelesaian penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah. Kan di penyelesaian tindak pidana pilkada ini kan melibatkan 3 kelembagaan negara, Badan Pengawas Pemilu, kemudian kejaksaan dan kepolisian. Iya, betul. Nah, tentu kan agak beda hukum acaranya ini antara penanganan pelanggaran di Bawaslu dengan penanganan pelanggaran pidana umum. Perbedaan hukum acara ini kan tentu harus diberikan pemahaman yang kuat kepada kepolisian dan kejaksaan. Apa kira-kira yang Pak Kordip lakukan ini? Wah, tiba-tiba misalnya harus berhadapan dengan para penyidik, para penuntut, jaksa dan kepolisian meyakinkan di meja pleno bahwa kasus ini memenuhi syarat formil dan material di dalam hal penyelenggaraan pemilu, karena kan beda pemenuhan syarat formil materialnya di sana. Kendatipun misalnya yang umum seperti 2 alat bukti itu kan sama, tetapi pada soal rentetan prosedur acaranya agak beda. Apa yang Pak Kordip lakukan untuk meyakinkan kejaksaan dengan kepolisian untuk mendorong 3 yang tadi kan disebut bahwa ada 3 pelanggaran pidana? Apa yang Pak Kordip lakukan ke lembaga eksternal lain yang terlibat di sentra penegakan hukum terpadu? Iya, baik. Sekaitan dengan kegiatan-kegiatan, giat-giat kami di Bawaslu Kabupaten Bone itu meyakinkan teman-teman di sentra Gakumdu. Jadi kami sampaikan bahwa dalam proses penanganan pelanggaran pidana itu di Bawaslu Kabupaten Bone itu ada lembaga lain yang masuk di satu lembaga di Bawaslu, yang disebut Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Itu amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekaitan dengan pemilu. Bahwa karena Bawaslu ini komisioner dianggap bahwa pemahaman sekaitan dengan hukum acara pidana tidak terlalu matang, maka negara memberikan konsep sebagai pelaksanaan penegakan hukum itu memasukkan
jaksa dengan kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum pidana. Karena sifatnya lex spesialis, maka mereka dimasukkan ke dalam itu. Dalam proses penegakan pelaksanaan kegiatan di sentra Gakumdu itu, ketika ada laporan atau temuan, kami di Bawaslu melakukan pleno. Pleno itu berdasarkan daripada laporan pemenuhan bukti-bukti atau syarat material atau syarat formil yang ada di dalam Perbawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran. Ketika pemenuhan syarat material dan formil itu sudah terpenuhi, maka Bawaslu Kabupaten Bone ini melakukan melakukan pleno untuk melihat bahwa apakah pelanggaran ini masuk kategori pidana atau masuk kategori pelanggaran lainnya. Setelah dilakukan pleno, dilakukan kajian awal bahwa ternyata ini adalah pelanggaran pidana, maka dilakukanlah pembahasan di sentra Gakumdu melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Nah, disinilah peran koordinator divisi penanganan pelanggaran untuk meyakinkan kejaksaan sebagai penuntut, sebagai penuntut umum yang memegang asas dominus litis itu dalam hukum acara pidana, dan polisi sebagai penyidik untuk melakukan proses pengembangan terhadap satu kasus. Di situ kita meyakinkan bahwa ini terpenuhi unsur pidana, pidana pemilu atau pemilihan pilkada berdasarkan kemampuan komisioner di Kabupaten Bone ini, berdasarkan daripada pelatihan-pelatihan dan kajian-kajian yang diberikan oleh Bawaslu RI sampai dengan tingkat bawahan, bahwa memang tidak dipungkiri bahwa kami ini lahir tidak terlalu memahami praktik dalam proses hukum beracara, bagaimana penuntutan, bagaimana proses persidangan dan penyidikan. Tetapi di dalam ruang sentra Gakumdu ini, mau tidak mau, komisioner kabupaten, khususnya divisi penanganan pelanggaran itu harus memahami itu. Meyakinkan teman-teman kepolisian dan kejaksaan bahwa pelanggaran ini memenuhi unsur dalam satu pasal, memenuhi unsur pidana dalam satu pasal pelanggaran pidana dalam undang-undang. Sehingga setelah dilakukan kajian, didoronglah ke pembahasan dan meyakinkan penyidik dan kejaksaan untuk mengembangkan sampai ke dengan tahap-tahap selanjutnya. Oh, berarti konteksnya memang di sentra penegakan hukum terpadu ini prosedurnya jelas ya? Jelas. Bahwa ketika misalnya ada dugaan tindak pidana pemilu atau pemilihan yang oleh Bawaslu dikaji dan dinyatakan memenuhi syarat formil material, tinggal dilanjutkan oleh penyidik. Iya. Apakah penyidik mampu untuk meyakinkan dirinya bahwa keterpenuhan syarat formil material itu, misalnya apakah dua alat bukti yang dimaksud itu adalah benar alat bukti itu keabsahannya dan seterusnya. Berarti dikaji di penyidikan, ditindaklanjuti oleh penyidikan, kemudian untuk di pengadilan kan urusan kejaksaan. Berarti di sentra penegakan hukum terpadu itu memang memiliki suatu diskursus yang sangat matang ya, ketika suatu kasus didorong menjadi pidana pemilu. Ada 3 ya berarti tindak pidana pemilu yang putus di pengadilan. Kemarin vonis. Dan itu agak ribut dulu di media sosial. Jadi disorot betul Bawaslu Kabupaten Bone terkait dengan, apalagi yang terlibat saya lihat itu adalah orang-orang yang punya jabatan struktural di pemerintahan Kabupaten Bone. Sangat menarik ya Pak Dokter ya, bahwa memang Bawaslu Kabupaten Bone sepanjang pemilu dan pemilihan itu bukan berarti seperti yang dibilang tadi, bahwa bukan suatu prestis bahwa kita telah mempidanakan orang, tetapi penegakan hukumnya memang harus begitu. Bahwa ketika ada dugaan pelanggaran pemilu ya harus dilakukan, termasuk teman-teman aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran dugaan netralitas ASN, karena bukan kewenangan eksekusinya di Bawaslu, makanya didorong ke sebagai rekomendasi di Komisi Aparatur Sipil Negara atau sekarang BKN ya, berarti Badan Kepegawaian Negara. Nah, selanjutnya Pak Dokter itu tadi yang sangat spesifik, kan ini sudah bergelar doktor. Baru ceritanya ini, kalau bahasanya sarjana-sarjana baru itu fresh graduate. Jadi masih enak ini untuk dikembangkan ilmu doktornya. Karena sudah dokter, apakah ada keinginan lain untuk mengembangkan karir lebih jauh, misalnya mendaftar jadi dosen kah? Atau mau mengembangkan ilmu kesehatannya di tempat lain misalnya, atau mendaftar nanti pegawai yang berkaitan dengan ilmu kesehatan itu, atau tetap mau berkarir sebagai penyelenggara pemilu untuk sementara misalnya?
Ya, untuk sementara sebagai manusia yang bersyukur, kita jalani saja dulu apa yang ada sambil memikirkan perencanaan-perencanaan hidup ke depan. Tetapi yang pasti bahwa Bawaslu itu memberikan ruang kita untuk berkarir sampai tingkat RI kalau bisa. Saya selalu kagum sama perjalanan hidup pimpinan kita di Bawaslu RI yang baru-baru juga mencapai gelar doktor itu, Bapak Dr. Fuadi, SPD MM. Beliau kalau kita baca biografinya itu, beliau juga start dari tenaga honorer guru pendidikan kewarganegaraan di salah satu kecamatan di Jakarta. Sebelum dia meranjak juga menjadi sebagai penyelenggara pemilu. Jadi saya kagum sama sama-sama beliau. Koordip PP berarti. Iya, beliau betul. Jadi panutan. Panutan kita itu koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu RI Pak Dr. Fuadi itu. Saya hampir bisa dikata memiliki kesamaan star gitu. Saya star dari tenaga honorer di Rumah Sakit Tendrawaru. Beliau star sebagai tenaga honorer di salah satu sekolah sebagai guru PKN. Ya mudah-mudahan karir kita bisa mengikuti jenjang beliau, insya Allah kalau tidak ada halangan. Berarti untuk sementara tetap istiqomah di penyelenggara pemilu sampai kemudian nanti bagaimana ke depan kita tunggu seleksi berikutnya. Atau ada keinginan untuk naik ke provinsi dulu, Pak Koordip ini? Ya, nantilah kita lihat. Nanti kita lihat. Kita selesaikan dulu tanggung jawab kita. Oh iya, betul. 3 tahun ke depan, bagaimana memikirkan perencanaan-perencanaan 3 tahun ke depan di lembaga Bawaslu ini. Untuk urusan ke provinsi atau kemana itu nanti kita lihat ke depan peluang-peluangnya. Kita lihat saja peluang-peluangnya ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, memilih Bawaslu atau memilih KPU, Pak Koordip tetap istiqomah di Bawaslu atau ada niatan untuk menjadi penyelenggara teknis di KPU? Saya masih istiqomah di Bawaslu. Masih istiqomah di Bawaslu. Oke, itu tadi hal-hal yang sangat menarik bagi dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dr. Nur Alim SH MHKes yang sedikit memberikan kita gambaran edukasi berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone. Dan satu lagi untuk closing statement juga sekaligus kira-kira harapan Pak Koordip ini ke depan 3 tahun ke depan di tahun tahapan ini apa yang mesti kita lakukan sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa masyarakat ini teredukasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Bawaslu? Ya, di masa non tahapan ini memang kita dituntut berinovasi dan kreatif sebagai seorang penyelenggara pemilu di samping melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah dipakem oleh peraturan perundang-undangan. Kami dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas konsolidasi lembaga sekaitan dengan pendidikan politik, pendidikan money politik, karena sebenarnya marwah lembaga ini di masa non tahapan itu dilakukan pencegahan-pencegahan yang sangat ekstra yang mengedukasi masyarakat sekaitan dengan pelanggaran pidana, kode etik, administrasi, dan pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN lainnya. Nanti endingnya ada di masa tahapan. Kalau memang di masa tahapan itu tidak ada pelanggaran, berarti kegiatan-kegiatan konsolidasi kita, pendidikan politik kita, pendidikan money politik kita di masa non tahapan itu di situ nanti dilihat bahwa ketika tidak ada kegiatan, tidak ada terjadi pelanggaran, berarti berhasil kita kegiatan-kegiatan di luar non tahapan kita ini. Makanya teman-teman di Bawaslu ini dituntut, digenjot untuk berinovasi, melakukan kreativitas kegiatan, melakukan pendidikan politik, desa sadar money politik, membangun komunikasi beberapa kepala desa untuk meningkatkan kesadaran berpemilu untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di masa tahapan ke depan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa sistem demokrasi kita di dalam undang-undang ya masih seperti itu. 5 tahun dilakukan evaluasi melalui pemilihan umum para presiden dan legislatif kita yang ada di pusat. Ya, menarik ya. Terima kasih Pak Dokter atas bentuk juga closing statementnya bahwa memang
sebagai bentuk edukasi Bawaslu Kabupaten Bone ini melaksanakan beberapa kegiatan di non tahapan. Misalnya kemarin Pak Doktor hasil diskusi pimpinan untuk memerintahkan ke jajaran sekretariat melaksanakan kegiatan kursus hukum pemilu dengan melibatkan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Itu adalah satu bentuk kegiatan non tahapan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ke depan juga kemarin sudah diplenokan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya melibatkan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bone untuk memberikan tulisannya berkaitan dengan demokrasi dan pemilu dan dipublikasi oleh Bawaslu. Itu adalah salah satu bentuk kegiatan-kegiatan dan pendidikan politik juga akan kita gencarkan, termasuk pendidikan politik berkaitan dengan menolak politik uang di desa-desa dan nanti semua stakeholder bisa terlibat di dalamnya. Dan insya Allah kita akan libatkan secara berkesinambungan, Pak Kordip ya. Itu yang satu lagi pesan untuk teman-teman di dunia kampus, dunia akademik, khususnya di Kabupaten Bone, kalau memang mau melaksanakan kuliah-kuliah umum khusus sekaitan dengan hukum pemilu atau pemahaman demokrasi, bisa kita koordinasi nanti Bawaslu Kabupaten dengan beberapa kampus yang ada di Kabupaten Bone. Siap. Karena ada beberapa kampus yang memang ada fakultas hukumnya atau fakultas ilmu pemerintahan, ilmu politik bisa berjejaring dengan Bawaslu. Misalnya dalam hal untuk mendukung kurikulum. Kan ada beberapa kampus ini sudah memasukkan kurikulumnya itu hukum pemilu di mata kuliahnya. Termasuk Yayan Bone misalnya atau Universitas Andi Sudirman, Cahaya Prima, Uni Asman dan beberapa sekolah kampus-kampus besar di Kabupaten Bone itu kita bisa berkolaborasi untuk menyusun satu kurikulum yang melibatkan mata kuliah hukum pemilu di dalamnya, dan Bawaslu Kabupaten Bone tentu siap untuk memberikan dukungan terhadap konsep yang akan diwujudkan di dalam dunia akademik. Itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Tentu ucapan terima kasih banyak kepada Pak Kordip karena membersamai kita pada pagi hari ini, dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone yang punya masukan terhadap agenda-agenda Bawaslu ke depan, silahkan di mention di Instagram Bawaslu, di seluruh media sosial, baik Facebook, YouTube bahkan, atau ada nomor khusus kontak yang kita sediakan untuk bisa dihubungi. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita salam ini tagline Bawaslu dulu Pak Kordip sebelum mengakhiri. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.